Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Enda, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Perkenalkan, saya Lisa Apriliani dengan NIM 41220 120020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek rancangan TOD, yaitu Sentral Asia yang berlokasikan di LRT Ciliwung, sebagai tugas UAS mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Proyek Sentral Asia TOD LRT Ciliwung ini merupakan perancangan kawasan mixed-use yang terintegrasi dengan moda transportasi publik. Kawasan ini berada di Jakarta Timur, tepatnya di LRT Ciliwung di area Cawang yang merupakan simpul pergerakan penting antar pusat kota dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan perkembangan kawasannya yang pesat. Tapak ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan berbasis transit yang efisien, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas perkotaan. Tapak proyek berlokasi di Jalan Ledjen MT Haryono Cawang dengan luas sekitar 20.000 meter persegi. Bangunan direncanakan setinggi 20 lantai dengan fungsi berupa hunian hotel, komersil, coworking space, retail, dan podium publik. Perancangan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan kawasan sekaligus mendukung konsep transit-oriented development. Pada analisis makro, dalam radius 1 km, Tapak dikelilingi oleh berbagai fasilitas penting seperti stasiun LRT, rumah sakit, universitas, sekolah, pusat perbelanjaan, serta fasilitas olahraga. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Tapak berada pada kawasan yang aktif dengan intensitas pergerakan yang tinggi, sehingga sangat mendukung pengembangan bangunan yang multifungsi. Selanjutnya, analisis mezo pada radius 500 meter, Tapak berdekatan dengan fasilitas kesehatan, kawasan perkantoran, tempat ibadah, serta berdekatan dengan Kali Ciliwung. Kondisi ini menunjukkan bahwa Tapak berada pada lingkungan yang beragam secara fungsi sehingga perancangan bangunan perlu memperhatikan hubungan dengan lingkungan sekitar serta kenyamanan bagi pengguna. Selanjutnya, analisis mikro. Pada skala radius 100 meter, Tapak berbatasan langsung dengan bangunan perkantoran, kawasan komersil, dan lahan kosong. Kondisi ini mempengaruhi penentuan akses masuk, orientasi bangunan, serta pengolahan view keluar dan ke dalam kawasan. Selanjutnya, analisis sirkulasi. Sirkulasi kawasan didominasi oleh lalu lintas kendaraan dengan kepadatan yang tinggi di jam sibuk seperti pagi, siang, dan sore hari. Oleh karena itu, perancangan sirkulasi difokuskan pada pemisahan jalur kendaraan, pejalan kaki, sepeda, dan transportasi umum untuk menciptakan pergerakan yang aman, nyaman, dan efisien. Pada garis yang saya beri tanda pink, garis putus-putus itu untuk jalur busway, garis putus-putus berwarna ungu ini Jalan Ledjen MT Haryono, garis merah itu Jalan Tol Cawang Grogol, garis putus-putus berwarna biru ini yaitu Gang Ciliwung, serta terdapat beberapa rambu jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan bus stop. Selanjutnya ada analisis matahari. Tapak menerima paparan matahari sepanjang hari dengan intensitas tertinggi pada siang hingga sore hari. Sinar pagi dari arah timur dimanfaatkan untuk pencahayaan alami, sementara panas berlebih dari arah barat direspon melalui penggunaan vegetasi, kanopi, serta elemen fasad sebagai peneduh guna menjaga kenyamanan termal. Selanjutnya ada analisis angin. Angin dominan masuk ke kawasan dari arah utara dan timur melalui koridor jalan dan area terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai potensi ventilasi alami dengan mengatur orientasi bangunan dan bukaan agar sirkulasi dapat mengalir secara optimal. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Tingkat kebisingan tertinggi berasal dari jalan tol lalu lintas di sisi utara dan timur Tapak. Sisi selatan dan barat relatif lebih tenang karena adanya area hijau dan berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Masa bangunan dan vegetasi dirancang sebagai elemen peredam kebisingan. Selanjutnya, analisis topografi. Topografi Tapak relatif datar dengan kemiringan sekitar 0-2% dan berada lebih tinggi dari sungai, serta keberadaan tanggul berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi banjir, sehingga Tapak cukup aman untuk pengembangan bangunan bertingkat. Selanjutnya ada analisis view keluar dan view ke dalam. View keluar diarahkan ke koridor kota,
dan ruang terbuka, sementara view ke dalam difokuskan pada area publik dan ruang hijau. Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas visual serta kenyamanan pengguna bangunan. Selanjutnya, zoning bangunan. Zoning bangunan disusun secara vertikal. Lantai bawah difungsikan sebagai zona publik, lantai tengah sebagai zona semi publik, dan lantai atas sebagai zona private. Pembagian ini bertujuan menciptakan alur aktivitas yang jelas, nyaman, dan efisiensi bagi pengguna. Selanjutnya ada struktur bangunan. Bangunan menggunakan sistem struktur rangka beton bertulang dengan kolom dan balok sebagai penyalur beban utama. Core berfungsi sebagai sirkulasi vertikal, sekaligus elemen penahan gaya lateral untuk menjaga stabilitas bangunan bertingkat. Selanjutnya ialah konsep beban massa. Konsep beban massa menerapkan pola sirkulasi radial dengan podium sebagai pusat aktivitas. Pada bangunan ini, massa bangunan terinspirasi dari bentuk kacamata, yang dimana massa pada bagian podium terdiri dari 3 massa dengan pembagian zonasi yang telah ditentukan. Dibagi menjadi 2 sebagai respon pada sirkulasi kendaraan. Podium lantai 2 dibuat skybridge sebagai penghubung antar bangunan, serta penghubung antar konektivitas transportasi. Masing-masing podium lantai 3 dibuat menyendiri atau tidak ada jembatan penghubung, dan berikut ini adalah hasil perubahan massa dari bangunan Sentral Asia di LRT Ciliwung ini. Melalui pendekatan analisis tapak, iklim, zoning, dan struktur, proyek Sentral Asia TOD di LRT Ciliwung ini diharapkan mampu menghadirkan bangunan yang fungsional, kontekstual, dan mendukung pengembangan kawasan berbasis transit di Jakarta Timur, yaitu di LRT Ciliwung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.